di negeri ini. Di sisi lain, sebagian elit politik malah sibuk saling lempar kesalahan. Menteri Infrastruktur menyalahkan Menteri Pertahanan karena tak memprediksi serangan. Menteri Pertahanan menyalahkan Badan Intelijen. Dan Badan Intelijen, diam, mungkin masih sibuk buka manual cara kerja bendungan. Bahkan salah satu anggota Knesset sempat bercanda pahit di radio lokal. Mungkin kita butuh bendungan yang dioperasikan, AI, atau setidaknya yang dibangun pakai logika, bukan ego. Paling menyedihkan, atau paling lucu, tergantung sudut pandang, adalah respon keagamaan. Beberapa rabi senior menyebut bencana ini sebagai ujian iman. Tapi warga muda menyindir balik. Kalau ini ujian, siapa yang bikin soalnya? Dan kenapa? Jawabannya semua air. Relawan sipil dan warga biasa akhirnya ambil alih banyak operasi penyelamatan. Perahu karet yang biasanya buat olahraga malah jadi moda transportasi utama. Beberapa pemuda lokal menciptakan grup Angkatan Dayung Darurat, sebuah bentuk keputusasaan kreatif yang khas. Mereka mengevakuasi anak-anak dan lansia, sementara aparat negara masih sibuk koordinasi di Zoom meeting yang sinyalnya hilang kena hujan. Ketika akhirnya bantuan internasional mulai berdatangan dari negara-negara tetangga, termasuk negara yang sebelumnya sering dicibir oleh Israel, satu suara muncul dari komentar netizen Arab. Ternyata tetangga yang sering kalian ejek itu yang nolongin pertama kali. Israel, negara yang selama ini dikenal kuat secara militer, cerdas secara teknologi, dan nyaring secara diplomasi, hari ini terlihat basah, lelah, dan kehilangan arah. Bukan karena kehilangan kekuatan, tapi karena ketidakmampuan untuk mengakui kelemahan. Netanyahu masih menyebut ini sebagai serangan terhadap jiwa bangsa Yahudi. Tapi warga biasa tahu, ini bukan metafora suci, ini bencana nyata. Ini tentang air, logistik, dan ya, juga tentang betapa buruknya kamu nge-manage bendungan. Dalam situasi genting setelah kehancuran bendungan Negev yang menyebabkan separuh wilayah Israel tergenang air, pemerintah Israel mulai menoleh ke luar negeri. Saat dinding bendungan runtuh, seketika pula tembok kepercayaan diri mereka roboh. Dan seperti kebiasaan lama, ketika krisis datang dan pelampung tak ditemukan, telepon pertama yang mereka lakukan adalah ke Amerika. Namun kali ini, telepon itu tidak langsung diangkat. Bahkan, kabarnya, Presiden alaihissalam saat ini, Donald J. Trump, yang kembali mencalonkan diri dan sedang sibuk dengan debat kampanye, hanya membalas permintaan bantuan Israel dengan kata yang kini viral, "Let them swim." Kedutaan AWS di Tel Aviv bahkan mengeluarkan pernyataan formal yang dingin. "Kami prihatin. Kami mendoakan keselamatan warga Israel. Tapi saat ini